Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syam Haryati, NIM 50500121073, kelas Jurnalistik C. Di sini saya akan menjelaskan sejarah periodisasi perkembangan ilmu dalam mata kuliah Filsafat Ilmu. Periodisasi. Ilmu pengetahuan adalah ciri khas manusia yang memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar dan luas, yang merupakan pencarian makna praktis, yaitu penjelasan yang bisa dimanfaatkan. Penjelasan ini telah menjadi dasar ilmu pengetahuan manusia dari zaman prasejarah hingga awal abad ke-20. Periodisasi perkembangan adalah pembagian seluruh masa perkembangan ke dalam periode-periode tertentu, yang merupakan pembabakan waktu yang berurutan sesuai dengan waktu kejadian. Periodisasi dalam sejarah, tingkat perkembangan masa dalam sejarah untuk mempermudah pemahaman dan penjelasan sejarah kehidupan manusia. Para ahli menyusun suatu periodisasi sejarah atau pembabakan sejarah seperti periodisasi perkembangan ilmu dengan ciri-ciri: pertama, mengerti bagaimana kehidupan sehari-hari yang didasarkan pada pengalaman. Dua, pengetahuan dari pengalaman ini diterima sebagai fakta dengan sikap receptif min. Tiga, perkembangan pemikiran manusia ke tingkat abstraksi seperti menemukan abiak dan sistem bilangan. 4. Kemampuan menulis dan berhitung, menyusun kalender yang didasarkan atas sintesa terhadap hasil abstraksi yang dilakukan. 5. Kemampuan meramalkan suatu peristiwa atas dasar peristiwa sebelumnya yang pernah terjadi, misalnya gerhana bulan dan matahari. Zaman Yunani kuno dengan ciri-ciri: 1. Orang memiliki kebebasan untuk mengungkapkan pendapat. 2. Mulai tidak mempercayai mitologi. 3. Tidak menerima pengalaman yang didasarkan pada sikap receptif attitude, menerima begitu saja, dan menumbuhkan sikap inquiring attitude, menyelidiki sesuatu secara kritis. Sikap inilah yang akan menjadi cikal bakal tumbuhnya ilmu pengetahuan modern. Zaman pertengahan Middle Age. Di zaman ini ditandai dengan tampilnya para teolog di benua Eropa. Semua yang berhubungan dengan aktivitas ilmiah akan dikaitkan dengan agama. Dengan kata lain, kegiatan ilmiah digunakan untuk mendukung kebenaran agama. Namun di timur, terutama di negara Islam, justru mengalami perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat besar. Di saat Eropa masih mendalami masalah-masalah keagamaan, di dunia Islam malah melakukan penerjemah besar-besaran terhadap karya-karya filsuf Yunani. Hasil yang didapat contohnya adalah: pertama, pada masa ini Bani Umayyah menemukan suatu cara pengamatan astronomi pada abad 7 Masehi, 8 abad sebelum Galileo. 2. Islam yang menaklukkan Persia pada abad 8 Masehi mendirikan sekolah kedokteran dan astronomi. 3. Kemajuan pesat pada ilmu matematika seperti mengembangkan trigonometri dengan memperkenalkan sinus dan kosinus, tangen dan kontagen. Zaman Renaissance 14-17. Era kembalinya pemikiran yang terbebas dari dogma-dogma agama. Renaissance ialah zaman peralihan ketika kebudayaan abad tengah mulai berubah menjadi suatu kebudayaan modern. Kebudayaan yang manusianya merindukan pemikiran bebas tanpa ada campur tangan ilahi. Contohnya penemu pada masa ini, Galileo Galilei, menanamkan pengaruh kuat bagi perkembangan ilmu pengetahuan modern. Contohnya seperti pengamatan observasi, penyingkiran elimination dari segala yang tidak termasuk dalam peristiwa yang diamati, percobaan eksperimen untuk menguji teori yang didasarkan pada ramalan matematik. Zaman modern ditandai berbagai penemuan dalam bidang ilmiah. Benua Eropa dipandang sebagai basis perkembangan ilmu pengetahuan karena: pertama, hubungan antara kerajaan Islam di semenanjung Iberia di negara Prancis. Para pendeta Prancis banyak belajar di sana. Kemudian mereka inilah yang menyebarkan ilmu-ilmunya di lembaga-lembaga pendidikan di Prancis. 2. Perang Salib 1100-1300 yang sampai 6 kali tidak hanya menjadi ajang peperangan fisik, namun juga menjadikan para tentara Eropa dari beberapa negara menyadari kemajuan-kemajuan negara Islam, sehingga mereka menyebarkan pengalaman mereka itu sekembalinya di negara masing-masing. 3. Pada tahun 1453,
Istanbul Jack ke tangan Turki, sehingga para pendeta atau sarjana mengungsi ke Italia atau negara-negara lain. Mereka inilah yang menjadi pionir-pionir bagi perkembangan ilmu di Eropa. Zaman kontemporer. Di antara ilmu-ilmu khususnya yang dibicarakan oleh para filsuf, ilmu fisika menempati kedudukan yang paling tinggi. Fisika dipandang sebagai dasar ilmu pengetahuan yang subjek materinya mengandung unsur-unsur fundamental yang membentuk alam semesta. Fisikawan termasyhur di zaman ini adalah Albert Einstein. Ia menyatakan bahwa alam itu tak terhingga besarnya dan tak terbatas, tetapi juga tak berubah totalitasnya atau bersifat statis. Dari waktu ke waktu, ia juga percaya bahwa alam semesta itu bersifat kekal, atau dengan kata lain, tidak mempercayai adanya pencipta alam. Namun, seorang fisikawan lain, Hubble, yang mempergunakan teropong terbesar di dunia melakukan observasi, dan observasi tersebut menunjukkan dinamis, sehingga meruntuhkan pendapat Einstein tentang teori kekekalan materi dan alam semesta yang statis. Kesimpulannya, filsafat ilmu merupakan hal yang sangat penting, utamanya dalam pengkajian ilmu pengetahuan, karena filsafat ilmu merupakan keinginan mendalam untuk mengetahui sesuatu yang tidak diketahui sebelumnya. Filsafat ilmu memang sudah ada sejak manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Periodisasi filsafat ilmu adalah 1. Pra-Yunani kuno abad 15-17 sebelum Masehi. Pada masa ini manusia banyak mempercayai sesuatu pengalaman. 2. Zaman Yunani kuno abad 7-2 sebelum Masehi. Zaman keemasan filsafat, karena zaman ini manusia bebas mengeluarkan pendapatnya. 3. Zaman pertengahan abad 2 sebelum Masehi sampai 14 Masehi, ditandai dengan tampilnya para teologi. 4. Masa Renaissance sebagai era kebangkitan kembali ilmu pengetahuan di Eropa. 5. Zaman modern, mulai berkembang ilmu-ilmu dalam bidang ilmiah. 6. Zaman kontemporer adalah era tahun-tahun terakhir yang kita jalani hingga saat sekarang. Itulah materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.